يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Insyaallah kita lanjutkan sunnah-sunnah setelah salat fardu. Ya, Allah. Sunnah-sunnah setelah salat fardu. 1. Beristighfar 3 kali dengan ucapan astaghfirullah. Aku mohon ampun kepada Allah. Saya memohon ampun kepada Allah. Dan dengan mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, Kau pemberi keselamatan dan darimu keselamatan. Maha suci Engkau wahai Rabb pemilik keagungan dan kemuliaan. Tapi di sini lihat antas salam. Di sini diterjemahkan pemberi keselamatan. Tapi ya, nama Allah juga As-Salam. Di antara nama Allah adalah As-Salam. Makanya Nabi SAW melarang kita untuk salam kepada Allah, yaitu Assalamualaikum ya Allah gitu. Nggak boleh. Karena apa? Fa inna Allaha huwa As-Salam. Karena Allah itulah namanya adalah As-Salam dan dialah pemberi keselamatan. Ya, jadi As-Salam yaitu pemberi keselamatan. Di antara nama Allah Ta'ala. Tapi Dzal Jalali wal Ikram ini sifat Allah Ta'ala, yaitu yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Itu jangan ayat Dzal Jalal atau Dzul Jalali wal Ikram itu sifat jadinya. Adapun kalau misalnya Jalil, nah itu udah beda lagi. Yaitu nama Allah. Kemudian Karim juga nama Allah Subhanahu wa taala. Kedua, kemudian menanya. Oh iya. Habis zikir itu kan banyak tuh dia tambahin astagfirullahaladzim gitu ya. Terus yang sering kita dengar kan Allahumma antas salam wa alaikas salam. Itu ada mungkin riwayat lain Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam. Iya pernah ada seperti itu. Cuman ana makainya Allahumma antas salam wa minkas salam tabarak biasanya langsung yang di masyarakat kan. Iya itu juga dulu diajarinya seperti itu, tapi Allah alam. Cuman ana setelah di pesantren Allahumma antas salam wa minkas salam tabarak ya dzal jalali wal ikram. Enggak tahu kok itu. Ada sanadnya yang sahih. Enggak tahu. Oh yang sahih ini ya. Oh ini ya udah pasti ini hari Muslim, cuman untuk yang wa ilaika ya'udus salam fa hayna rabbana bis salam tabaraka ya dzal jalali wal ikram itu perlu dilihat lagi tapi enggak tahu. Allah alam. Yang kedua mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya kerajaan dan pujian. Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, tidak ada yang bisa mencegah apa yang Engkau berikan dan tidak ada yang bisa memberi apa yang Engkau cegah. Dan tidak berguna kekayaan dan kemuliaan bagi pemiliknya dari siksamu selain iman dan amal soleh. Yang ketiga mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir la haula wa la quwwata illa billah la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'u al-hasanu la ilaha illallah mukhlisina lahud-din walau karihal kafirun. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah semata. Tidak ada sekutu baginya kerajaan dan baginya pujian. Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah. Kami tidak beribadah kecuali hanya kepadanya. Baginya nikmat, anugerah dan pujian yang baik. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah dengan memurnikan ibadah padanya meskipun orang-orang kafir tidak menyukainya. Keempat mengucapkan subhanallah alhamdulillah Allahu akbar. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah, Allah maha besar. Masing-masing diucapkan 33 kali dan dilanjutkan
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah semata, yang tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya pujian, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Yang kelima, mengucapkan Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah saya untuk berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, serta beribadah dengan baik kepadamu. Yang keenam, mengucapkan yang ini Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini ada khilafiyah di antara ulama, apakah dia dibaca sebelum salam atau setelah salam ini. Itu ada khilafiyah di antara ulama. Adapun kalau kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, wallahu a'lam, bahwasanya itu di sebelum salam. Tapi bagi yang menafsirkannya dubur kulli shalah, maksud dari dubur kulli shalah adalah setelah salat, maka dilakukan setelah salat. Tapi wallahu a'lam. Jadi teruskan. Yang keenam, mengucapkan Allahumma inni a'udzubika minal jubni wa a'udzubika an arudda ila ardalil umuri wa a'udzubika min fitnatid dunya wa a'udzubika min azabil qabr. Ya Allah, sesungguhnya saya berlindung kepadamu dari sifat pengecut, dari dikembalikannya saya kepada umur yang paling lemah, pikun dan fitnah dunia, serta saya pun berlindung kepadamu dari siksa kubur. Yang ketujuh, mengucapkan Rabbi qini azabaka yawma tab'asu ibadak. Ya Rabb, lindungilah saya dari azabmu pada hari engkau membangkitkan hamba-hambamu. Doa tersebut berdasarkan hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu an. Ia menuturkan, kunna idza shallaina khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahbabna an nakuna an yamini yuqbilu alaina biwajhi fasami'tuhu yaqul rabbi qini azabaka yawma tab'asu tajma' ibadak. Apabila kami salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami sangat menyukai untuk berada di sebelah kanan beliau. Kemudian setelah salat selesai, Rasul berpaling menghadap ke arah kami dan aku mendengar beliau mengucapkan doa, Ya Rabbku, lindungilah saya dari azabmu pada hari engkau membangkitkan hamba-hambamu. Tapi ini lihat Rasulullah sunnahnya adalah kalau jadi imam, selesai salat beliau menghadap ke arah kami, yaitu berbalik ke arah kaum muslimin makmumnya. Ya, sunnahnya seperti itu. Baik. Dan setelah itu nggak ada salam-salaman. Ya maksudnya balik, ya udah zikir masing-masing, nggak ngajak salam, nggak. Nanti salam nanti aja itu. Setelah sholat keliling muter-muter. Yang udah kebiasaan gitu. Kebiasaan gimana Le? Ayo, yang udah refleks tangannya kayak orang-orang. Di ini aja di apa? Salamin. Hah? Dari Di kekang aja tangannya biar enggak ini. Enggak bisa. Kalau refleks ya, kalau misalnya emang dia ngajak salam ya kita jawab. Terima aja. Enggak masalah. Malah nambah ini nanti kalau enggak terima. Terus yang misalnya salaman setelah sholat dan seterusnya itu bukan barometer persatuan juga, karena setelah itu mereka juga saling menggibahi satu sama lain. Ini banyak dari orang-orang salaman keliling kemudian setelah zikir, tapi habis itu ya mereka saling membantai satu sama lain juga. Karena emang dari awal sholatnya nggak lurus, nggak rapat. Terus ya. Membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas, khusus dibaca pada saat subuh dan maghrib. Setiap surat itu dibaca 3 kali. Oke, ini bagi yang ya. Ini bisa dijamak juga untuk pagi dan petang. Zikir pagi dan petang boleh sebagai sholat zikir setelah sholat aja, silakan. Ya, kemudian kalau misalnya baca ayat kursi. Tapi tadi kalau misalnya dibaca subuh dan maghrib itu 3 kali. Ya, setelah subuh 3 kali. Kalau setelah maghrib 3 kali. Adapun kalau misalnya zuhur, asar, isya cukup sekali ya. Kemudian 9. Yang 9 membaca ayat kursi
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui suatu apapun tentang ilmunya, melainkan apa yang Dia kehendaki. Kursinya meliputi langit dan bumi dan Dia tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan Dia maha tinggi, maha besar. Masya Allah. Tapi ini ayat kursi dan juga tadi Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Boleh di balik yaitu ayat kursi dulu atau ini dulu silakan. Ya silakan. Kalau Anda pribadi biasanya setelah membaca Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar 3 baru kemudian ditamamkan dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Nah, itu kata Rasulullah kalau melakukan itu dosanya dihapus. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, kurang satu nih kan 99 ditamamkan dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka alhamdulillah hilang dosanya. Kemudian ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, semudah itukah hilang dosa? Iya, semudah itu. Kemudian ditanya, kenapa kok orang-orang banyak yang ini? Orang-orang banyak yang sibuk mikiran dunia. Enggak, maksudnya banyak orang yang, kata Rasulullah, banyak orang yang lepas dari ini, yaitu langsung habis sholat, enggak sampai ke sini zikirnya, langsung pulang atau gimana, karena kepikiran dunia mereka. Nah, jadi bagi yang misalnya enggak membaca ini setelah sholat, ya maksudnya enggak baca subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar, itu bisa dikatakan pas dia sholat itu juga tidak benar sholatnya. Mikirinnya macam-macam pas lagi sholat. Jadi setelah sholat ya enggak lengkap zikirnya. Atau bahkan ada yang memang enggak pernah zikir sama sekali sholat, kecuali kalau banyak orang. Paham ya? Dosa yang dimaksud dosa kecil. Hah? Dosa yang dimaksud itu dosa kecil. Dosa kecil. Kalau dosa besar kan harus taubat. Tapi bisa juga dengan kalau misalnya Allah Maha Pemurah, bisa juga karena amal ini tiba-tiba nanti di akhirat dia tercatat berdosa besar, tapi karena beramal-amal seperti ini bisa aja hilang, bisa aja dengan kemurahan Allah. Kalau misalnya dia berbuat syirik, kalau nggak berbuat syirik, insya Allah hilang semua dosa itu. Nah, jadi kan ada juga yang kalau di masjid khusyuk zikirnya, kalau sholat sendirian jangan khusyuk zikir aja enggak mungkin. Nah ini berarti kan ada sesuatu di hatinya. Ada sesuatu di hatinya berarti kalau di hadapan orang, masya Allah, kalau di sendirian, ya semoga Allah ampuni. Ya gitu ya. Ayat kursi tadi udah 10 setiap selesai salat Allah. Yang 10 setiap selesai salat maghrib dan salat subuh membaca 10 kali La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah semata. Tidak ada sekutu baginya kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang menghidupkan dan yang mematikan. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Tapi itu ya, dengan ada tambahan yuhyi wa yumit 10 kali setelah sholat maghrib dan setelah sholat subuh. Kemudian yang tadi yang wa ilaika ya'udus salam pas Anda cari jadi ratusan kitab hadis ini enggak ditemukan wa ilaika ya'udus salam. Ya, tapi yang ditemukan semua dari semua hadis yang ada di sini dari kitab-kitab yang banyak itu ya, langsung tabarakta. Ya, langsung itu. Wallahu a'lam. Ya, makanya Anda enggak pernah Allahumma antas salam wa minkas salam tabaraka ya dzal jalali wal ikram. Itu langsung aja. Cuman kadang bagi yang mau nanya, ya betul. Bagi yang udah biasa dari kecil, nah ini yang susah. Iya. Kayak juga misalnya dari kecil diajarkan
setelah ya pas di tasyahud ayat tahiyatulillah wassalatu wassalamu ala gimana tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibat assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, ya kan. Kalau di tahajud kecil kayak gitu memang ada hadis yang sahih, tapi kan sahabat kemudian menggantinya dengan assalamu ala nabi. Nah, itu kan kadang menggantinya susah, apalagi kalau udah usia gitu kan, udah mengubahnya lagi udah susah karena udah terinstall begitu dari itu. Formatnya kayak gitu dari dulu. Apa Pak Rama? Kalau kita lihat yang di buku-buku zikir setelah salat di Hisnul Muslim ini selalu urutannya seperti ini. Sahih. Ini apakah ini menunjukkan mustahabnya dengan urutan seperti ini? Soalnya kalau misalnya di masjid dekat rumah ini sunnah yang 10 ini sering didahulukan. Jadi kalau misalnya kita tiba-tiba udah astagfirullah terus alaman assalam, enggak masalah, Pak. ada perasaan mentelain sendiri gitu. Enggak masalah. Ya ini sifatnya ijtihadi aja, enggak masalah dengan ini ya. Ini enggak ada masalah di mana yang ditakdim, mana yang ditakhir, enggak masalah. Iya, tapi yang pasti paling awal itu istighfar. Yang paling awal setelah salat, setelah salam istighfar dulu 3 kali. Ya, tapi memang masyhurnya seperti ini urutannya. Boleh dipotong salah satunya, misalnya dia enggak melakukan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulku yang panjang halaman 77, langsung ke subhanallah. Ya. Ada yang mungkin enggak dilakukan di antara zikir-zikir ini enggak masalah. Kalau cuma sedikit Mas, namanya istighfar, kalau mata salam, terus la ilaha illallah, cuma berapa gitu, bisa? Enggak apa-apa. Ya memang bisa, ini kan sunnah semua. Langsung habis assalamualaikum warahmatullahi, langsung bangkit kerja juga sebenarnya enggak dosa. Kalau misalnya enggak ngeremehin. Cuman ya sayang banget, hilang banyak banget pahala ya. Jadi sholatnya itu enggak 100% sempurna. Minimal ada tasbihnya. Iya, itu paling minimal istighfar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan seterusnya, dan zikir yang tadi ini. Waalaikumsalam. Gitu. Ya kalau misalnya emang enggak sempat karena waktu sempit, ya udah sambil diri terusin aja zikirnya. Gitu. Enggak apa-apa, insyaallah. Kadang-kadang kayak zaman sekarang kan perlu kerja dan semacamnya dan seterusnya, ada lapar atau apa gimana kan. Baik. Mana sekarang? Yang 11 apa? Yang 11 bertasbih dengan tangan. Riwayat tentang tasbih dengan menggunakan tangan kanan mempunyai redaksi yang bermacam-macam, maka sudah selayaknya mengakui keumuman dalil yang lain. Salah satu contohnya hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahwa dia bertutur, Ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya'qidut tasbiha biyamini. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menghitung bacaan tasbih dengan jari-jari tangan kanannya. Tentang tasbih pakainya tangan kanan, bukan dengan tangan kiri atau digabung duanya. Itu yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bagaimana kalau misalnya di sini tasbih tersebut bukan jemari, biji-bijian? Apakah itu bid'ah atau bukan? Ini masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan bid'ah, ada yang mengatakan bukan. Ada yang mengatakan bid'ah karena Nabi SAW tidak memakai itu, memakai jari. Juga yang kedua karena tasyabuh dengan orang kafir. Syekh Utsaimin mengatakan ini tidak termasuk bid'ah. Bid'ah atau tidak bid'ah, tegakkan sunnah, nggak usah pakai kayak gitu. Udah, sebenarnya udah selesai itu masalah ya. Udah selesai masalah. Kalau misalnya dulu mbah kan pakai ini kan. Nah setelah selesai Allahu Akbar kan biasanya sprak gitu kan. Iya. Nah itu orang zaman dulu mungkin kita beri uzur lah karena memang diajari begitu, terus formatnya harus begitu gitu kan. Biasanya Allahu Akbar, biasanya juga gitu kan. Setelah 3 menurut para beliau mereka sudah selesai 3 kan bergantung pada jumlah ini, terus langsung pesak gitu dibanting gitu, nggak tahu apa maksudnya, filosofinya apa, tapi banyak kayak gitu orang-orang kampung yang tua-tua ya. Mereka mudah-mudahan walaupun itu amalan yang zahirnya bid'ah tapi
semoga Allah berikan mereka uzur dan Allah ampuni. Allahumma amin. Kemudian 12. Yang ke-12, bacaan-bacaan di atas diucapkan ketika masih berada di tempat sholat dan tidak berpindah tempat setelah sholat. Apabila sunnah-sunnah tersebut dikumpulkan oleh seorang muslim dengan bersungguh-sungguh dalam mengerjakannya di setiap selesai sholat wajib, maka ia telah menerapkan sekitar 55 sunnah dan terkadang bisa lebih banyak jika diterapkan pada sholat subuh dan sholat maghrib. Baik, sampai situ.